Halo, bertemu lagi dengan saya di kuliah Sistem Bilangan Real. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesian ya. Pada dua video sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem bilangan dan pertidaksamaan dan nilai mutlak ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesian ya. Oke, koordinat kartesian itu adalah koordinat seperti ini ya. Koordinat sumbu x dan sumbu y, di mana di sini dikatakan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4 ya. Nah, kalau ada titik di kartesian ya, kita sebutkan A dan B, artinya koordinatnya di sumbu X itu A dan di sumbu Y itu B. Oke? Nah, kita akan belajar bagaimana menghitung jarak antara dua buah titik ya. Nah, untuk menghitung ini kita cukup tahu rumus Pitagoras yang kita pelajari sejak SD ya. Oke, jadi misalkan ada dua titik P dan Q ya. P-nya koordinatnya X1, Y1, Q-nya koordinat X2, Y2 ya. Nah, cara menghitung jarak antara P dan Q itu adalah X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat diakarin ya. Jadi intinya begini, di sumbu X yang kita lihat ini adalah X1, ini adalah X2. Maka panjang dari titik ini ke titik ini adalah X2 min X1 ya. Dari ini X2 X1. Sementara tingginya dari sini adalah Y1 dan di sini adalah Y2 ya. Jadi tingginya itu adalah Y2 kurang Y1. Nah, menurut Pitagoras panjang sisi miring segitiga adalah akar dari kuadrat sisi yang di bawah sama ditambah kuadrat sisi yang tegak ya. Nah, misalkan kita punya dua titik ya P dan Q ya. P-nya min 1,3 dan Q-nya 2,7. Oke, maka jaraknya adalah 2 dikurangi min 1 kuadrat tambah 7 kurang 3 dikuadratkannya seperti ini. Ya, jadi dapatnya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya sama dengan 5. Jadi jaraknya titik P adalah 5 satuan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lingkaran ya. Apa itu lingkaran? Nah, menurut kita definisikan adalah lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama. Jaraknya fix ya. Itu kita katakan jari-jari. Terhadap satu titik tetap yang kita namakan titik pusat ya. Nah, mungkin pertanyaan adalah bagaimana persamaan lingkaran ya. Jadi kita manfaatkan definisi ini ya. Nah, misalkan ini ada lingkaran ya. Yang titik pusatnya min 1,2 dan jari-jarinya 3. Ya. Jadi kita perhatikan lingkarannya. Nah, misalkan exit titik sembarang ya, titik sembarang di sini ya. Bisa di mana aja sebenarnya ya. Nah, jarak titik XY ke titik pusatnya kan tetap ya, yaitu jari-jarinya. Itu 3 ya. Jadi kita hitung jarak XY ke min 1,2 itu haruslah sama dengan 3. Ya. Nah, karena jaraknya adalah 3, maka menurut rumus adalah D min 1,2 dengan XY itu sama dengan 3. Oke, jadi menurut rumus Pitagoras adalah X min negatif 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat diakarin ya. Ini harus sama dengan 3. Atau kalau kita kuadratin kedua ruas, ya kita dapatkan seperti ini ya. Nah, ini adalah persamaan segitiga dari gambar di samping. Oke. Nah, gimana secara umum? Ya, bagaimana persamaan lingkaran yang berjari-jari R dari titik pusat A, B, ya. Caranya serupa ya. Apabila X dan Y sembarang titik pada lingkaran, maka jarak titik pusat AB ke XY itu adalah sama dengan R ya. Nah, dengan rumus jarak itu kita dapatkan seperti ini ya. Akar X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat itu diakarnya sama dengan R ya. Atau kurang lebih X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, contoh soal ya. Cari persamaan lingkaran berjari-jari 3 dengan titik pusat min 1,2 ya. Lalu tentukan koordinat Y saat koordinat X sama dengan min 1. Ya. Nah, salah satu koordinat X min 1 adalah 2 ini ya. Tapi kita cari apakah cuma 2, kita hitung saja ya. Nah, ini adalah lingkaran yang tadi ya, yang menjadi 3 berpusat di min 1,2 lingkaran yang tadi yang sudah kita kerjakan ya. Jadi persamaannya ini adalah ini ya. Ini tidak perlu kita kerjakan lagi karena sudah dikerjakan di slide sebelumnya. Oke.
Nah, untuk X sama dengan min 1 diperoleh min 1 tambah 1 kan 0 ya, 0 kuadrat, jadi ini bisa hilang ya. Jadi tersisa Y min 2 kuadrat sama dengan 9, atau Y min 2 itu kurang lebih plus minus 3 ya. Akibatnya kita dapatkan Y adalah 2 plus minus 3 ya. Nah, kalau 2 min 3 adalah min 1 tadi ya. Ya benar. Kemudian kalau plus 3 jadi 5. Ya, maaf tadi ini bukan titik pada lingkaran itu ya. Ini berbeda ya. Jadi titik pada lingkaran itu yang X-nya sama dengan 1 adalah min 1, min 1 dan min 1,5 ya. Nah, contoh soal kedua ya, tunjukkan bahwa persamaan X kuadrat min 2X plus Y kuadrat plus 6Y sama dengan min 6 merepresentasikan lingkaran ya. Jadi harus kita tunjukkan bahwa bentuknya ini mirip dengan persamaan lingkaran umum itu ya. Oke, perhatikan bahwa X min 1 kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 ya. Kalian sudah belajar di SMA cara mengkuadratin ini ya. Dan ini kalau plus 1 pindah ruas, kita dapatkan X kuadrat, X min 1 kuadrat, min 1 sama X kuadrat min 2X nya. X kuadrat min 2X nya adalah ini kan. Ya. Oke. Perhatikan juga bahwa Y plus 3 kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 6Y plus 9. Ya. Dan ini artinya Y plus 3 kuadrat kurang 9 sama dengan Y kuadrat tambah 6X. Ini adalah yang ini ya. Ya. Jadi persamaan ini dan persamaan ini kita ganti. Ya. Kita ganti dengan X min 1 kuadrat kurang 1 dan Y plus 3 kuadrat kurang 9 ya. Nah, kemudian kita yang angkanya pindah ruas ya. Min 1 pindah Y plus 1, 9 adalah plus 9 ya. Jadi kita dapatkan X min 1 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 4 ya. Atau ini 2 kuadrat ya. Jadi ini adalah persamaan sebuah lingkaran ya. Jadi kita sudah tunjukkan persamaan yang tadi itu adalah persamaan lingkaran. Oke, sekarang kita baca titik tengah ya. Jadi kalau kita punya titik P dan Q, kita cari koordinat titik tengahnya yaitu M ini ya. Bagaimana caranya? Nah, misalkan diberikan ya titiknya P-nya koordinatnya X1, Y1 dan Q koordinatnya X2, Y2. Oke, tanpa mengurangi perumahan, saya misalkan bahwa X1-nya itu lebih kiri dan X2-nya itu X1 lebih kiri dari X2 ya. Lebih kecil maksudnya ya. Sementara Y1 juga lebih kecil dari Y2 seperti ini ya. Oke, perhatikan bahwa jarak X1 ke X2 ini itu adalah X2 min X1 ya. Nah, setengah jaraknya di sini adalah setengah X2 min X1 ya. Jadi titik koordinat X dari M itu adalah X1 tambah setengah X2 min X1 ya. Dan dapatnya adalah ini ya, X1 plus X2 per 2 ya. Oke, dengan cara sama kita dapatkan juga bahwa jarak antara koordinat Y dari M ini adalah di tengah-tengah antara Y1 Y2 yaitu setengah Y1 tambah Y2 ya. Y1 tambah Y2 per 2 boleh juga. Nah, jadi akibat titik tengah antara P dan Q yaitu M ini adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2 ya. Nah, ini banyak berguna formula ini ya. Contoh, tentukan persamaan lingkaran dengan segmen 22 dan min 42 sebagai diameternya. Ya. Jadi segmen garis 2,2 dan min 4,2 artinya dari titik min 4,2 ke 2,2 ini adalah diameternya. Berarti kalau kita dapat panjangnya itu adalah panjang diameternya ya. Dan jari-jarinya berarti setengah dari panjangnya ya. Jadi jari-jarinya adalah setengah dari jarak 2,2 ke min 4,2. Kalau kita hitung, kita dapatkan akar dari ini adalah, ini kan 0 ya. Ini adalah 6. 6 kuadrat, ya akarnya jadi 6 ya. Nah, kalau dikali setengah jadi 3. Jadi dapat jari-jari lingkarannya adalah 3 seperti itu. Oke, ini kan 2 minus 42 kuadrat tambah 2 kurang 2 kuadrat ya. Jadi jari lingkaran 3 ya. Nah, kemudian titik pusat lingkaran apa? Berarti titik di tengah-tengah antara dua titik ini, 22 dan min 4,2 ya. Kita cari pakai rumus tadi ya. Rumusnya itu X1 tambah X2 per 2 dan Y1 tambah Y2 per 2. Kita dapat adalah min 1,2. Jadi lingkarannya adalah lingkaran yang berpusat di min 1,2 dengan jari-jari 3. Nah, tapi ini adalah lagi-lagi persamaan lingkaran yang sudah kita kerjakan tadi ya. Jadi kita dapat persamaan lingkaran yang ini ya. Tidak perlu kita kerjakan ulang ya, karena ini sudah kita kerjakan tadi di
slide awal tadi ya. Nah, jadi mengkombinasikan mencari persamaan lingkaran dengan menggunakan titik tengah ya. Nah, sekarang kita akan belajar kemiringan dari garis ya. Oke, jadi perhatikan gambar ini ya. Ada garis ini ya. Saya mendefinisikan atau matematika mendefinisikan perubahan tinggi, perubahan sumbu Y, delta Y gitu ya istilahnya, berbanding dengan perubahan sumbu X atau delta X gitu ya. Jadi perubahan tinggi berbanding perubahan panjang ya, itu adalah 2/5 ya. Karena ini naik dari 2 ke 4 berarti 4 kurang 2 2 ya. Sementara dari sumbu X dari 3 ke 8 berarti selisihnya 5 ya. Jadi perbandingannya adalah 2/5. Oke. Nah, itu kita katakan kemiringannya adalah 2/5 atau delta Y per delta X seperti itu ya. Oke, secara umum kalau kita punya garis seperti ini, di mana titik A ini X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka perubahan tingginya adalah Y2 kurang Y1, perubahan panjangnya adalah X2 kurang X1 ya, sehingga kemiringannya itu adalah Y2 perbandingan perubahan tinggi dibandingkan dengan perubahan panjang ya. Jadi Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Ini didefinisikan sebagai kemiringan ya, atau gradien ya, dan disimbolkan dengan M. Oke, simbolnya boleh apa aja sih, tapi yang umum dipakai adalah M. Oke, pertanyaannya adalah kalau kita pilih titik yang berbeda, apakah gradien tetap sama? Oke, kita pandang kalau kita titiknya adalah X A dan B tadi ya, X1, Y1 dengan X2, Y2. Sekarang kita pilih titik lain, yaitu adalah X1 aksen, Y1 aksen, A aksen ya, dan B aksen adalah X2 aksen, Y2 aksen ya. Oke, tapi kalau dari gambar ini kan adalah dua buah segitiga yang sebangun ya. Nah, tugas kalian coba kerjakan bahwa apapun titik pilihannya, gradiennya atau kemiringannya tetap sama ya. Nah, kuncinya adalah memanfaatkan kesebangunan segitiga. Tentu kalian masih ingat ya tentang kesebangunan segitiga. Oke, nah ini kemiringan garis berbagai garis ya, berbagai persamaan garis ya kemiringannya. Oke, kalau garisnya horizontal kita katakan kemiringan 0 ya, karena perubahan tingginya atau Y2 kurang Y1 nya kan tetap ya, Y2 tetap di sini ya, jadi kita katakan 0 ya. Jadi makin besar dia, artinya kalau gradiennya makin besar dia makin nanjak ya, kemiringannya makin curam gitu ya. Oke. Nah, cuman kalau saat vertikal gini garisnya itu tidak punya kemiringannya ya, kadang dikatakan tak hingga, tapi tidak tepat juga, karena kan gradiennya adalah delta X nya adalah 0 ya. Jadi X2 kurang Y2 X1 X2 kurang X1 nya itu 0 ya. Jadi ini dikatakan tidak punya gradien ya sebenarnya ya. Nah, kalau sudah melewati vertikal ke sini, gradiennya jadi negatif ya. Negatif seperti itu. Ya. Setelah sampai sini dia positif lagi ya, setelah horizontal lagi dia positif lagi ya. Karena emang ini dengan ini kan sama gradiennya, kemiringan sama ya, seperti itu kalau lagi. Ini berbagai kemiringan garis ya. Jadi makin besar gradiennya, makin positif gradiennya, dia makin curam ya. Tanjakannya makin curam. Dan semakin negatif dia semakin curam turunannya ya, tapi turunannya kali ini. Oke. Nah, perhatikan kembali gambar yang tadi ya. Jadi 32 dan 84 tadi kan sudah ada di awal-awal kemiringan garis ya. Nah, kita ambil titik sembarang ya, X, Y ya. Maka kemiringannya kalau dihitung pakai titik 32 dan X, Y adalah perbandingan dari tingginya, selisih tinggi Y-2 ya, Y-2 dengan X-3 ya, Y/2 Y-2 per X per min 3 ya. Itu adalah sama dengan 2/5, karena tadi kita udah tahu ya 32 dan 84 ini kemiringannya 2/5 ya. Ya, jadi kita dapat Y-2 per
X min 3. Oh, ini sama dengan, oh maaf, typo ya, sama dengan 2 per 5 ya. Kemudian kita kalikan masing-masing ruas dengan X min 3. Jadi kita dapatkan Y min 2 sama dengan 2 per 5 X min 3 ya. Nah, ini adalah persamaan umum dari bukan persamaan umum ya, persamaan dari garis ini ya, dengan kemiringan 2 per 5 dan melalui titik 3,2 ya. Nah, secara umum kalau 32-nya kita ganti dengan X1, Y1, maka persamaan garis yang melalui itu dengan kemiringan M adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Atau kadang-kadang bisa disederhanakan ya. Jadi Y sama dengan MX tambah B. Jadi Y1 nya pindah ruas jadi plus Y1 kan. Nah, kemudian B nya adalah M minus M kali X1 tambah Y1 tadi ya. Jadi sebenarnya ini sama-sama aja ya. Cuman kalau di sini lebih kelihatan Y1 dan X1 lebih kelihatan ya dari persamaan ini ya. Kalau X1 Y1 3,2 berarti ini isi 3, isi 2, ini isi 3 ya. Kalau ini tidak begitu kelihatan, tapi ini lebih sederhana bentuknya. Nah, ini ada bentuk persamaan garis secara umum ya. Bisa juga ditulis sebagai AX tambah BY sama dengan C, boleh juga seperti itu. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar apabila kemiringannya sama ya, wajar ya. Jadi garis sejajar itu kalau kemiringannya sama. Nah, sementara dua garis dikatakan tegak lurus bila kemiringannya berkebalikan negatif ya. Jadi seperti ini, kalau ini garis yang hitam dengan garis yang biru ini tegak lurus, maka kemiringan negatif ya. Atau dengan kata lain bahwa kalau dia diberikan dua garis Y sama dengan M1X tambah B1 dan Y sama dengan M2X plus B2, dua garis dikatakan sejajar atau paralel jika M1 sama dengan M2, kemiringannya sama ya. Dan dikatakan tegak lurus apabila M1 kali M2 sama dengan M1. Nah, ini coba kalian buktikan sendiri ya. Oke, contoh ya. Cari persamaan garis yang melalui titik 6,2 dan sejajar garis 3x min 5y sama dengan 11. Oke, jadi persamaannya kita sederhanakan ya. Yang y kita pindah ruas ya, 11 pindah ke x ya. Jadi dapatnya y sama dengan 3 per 5x kurang 11 per 5. Nah, jadi kemiringan garis ini adalah 3 per 5 ya. Nah, persamaan garis yang diminta adalah Y sama dengan MX tambah B ya. Tapi M-nya ya jelas sama karena sejajar ya, 3 per 5 juga. Nah, tinggal cari B-nya ya. B-nya gimana? Lalu cek 68. 8 masukkan ke Y, 6 masukkan ke X ya. Jadi kita dapatkan 8 sama dengan 3 per 5 kali 6 tambah B. Jadi kita dapatkan B-nya adalah 22 per 5 ya. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3 per 5X tambah 22 per 5. Jelas saya kira ya. Nah, contoh yang apa namanya, yang tegak lurus ya. Jadi kalau kita punya dua buah garis 3x plus 4y sama dengan 8 dan 6x minus 10y sama dengan 7, nah, disuruh cari garis yang melalui titik potong kedua buah garis ini dan tegak lurus dengan garis yang pertama, garis yang ini ya, 3x plus 4y sama dengan 8. Oke, ini dengan menyelesaikan SPL 3x plus 4y kita kalikan 2 kan, jadi kita kalikan min 2 gitu maaf ya. Jadi min 6x min 8y sama dengan min 16 ya. Nah, ini taruh di bawahnya. Yang garis kedua taruh di bawahnya. Ya, ini SPL kan, sama SPL. Kita sudah kerjakan sudah bisa mengenai SPL di perkuliahan sebelumnya ya. Jadi kita dapatkan dengan operasi baris elementer boleh ya. Atau dengan metode eliminasi atau substitusi biasa kita dapatkan bahwa y-nya setengah dan x-nya 2 ya. Jadi persamaan pertama ini kita sederhanakan, jadi y sama dengan min 3 per 4x tambah 8. Nah, karena persamaan garis ini tak tegak lurus dari ini, maka kita dapatkan gradiennya adalah 4 per 3. Jadi garis yang dicari adalah 4 per 3x tambah b ya. Nah, tinggal nyari b nya gimana? Dengan memasukkan titik yang dilewati tadi, yang terdapat tadi ya, yaitu 2,5 ya. Masukkan 2,5, dapatnya nanti B-nya adalah 19 per 6 ya. Jadi ini adalah persamaan dari garisnya. Oke, materi hari ini cukup sekian aja ya. Kita akan ketemu pada video selanjutnya tentang menggambar persamaan ya. Oke, sampai ketemu.